Halo semuanya, balik lagi di Trading Battle season yang pertama. Nggak terasa ya, sekarang udah masuk episode yang ketiga. Nah, di video kali ini, gue dan Arvin akan update tentang perkembangan portofolio kita serta trading plan kita di saat IHSG terus menembus all-time high, perang Rusia dan Ukraina, dan juga rally-nya saham-saham komoditas. So, udah pasti videonya akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Welcome back, balik lagi kita di Trading Battle season 1 episode 3. Gue mau nyapa dulu si Arvin. Gimana bro? Halo, baik. Baik ya, kelihatan dari senyumnya sih portonya hijau. Jadi emang kalau dibilang memuaskan banget juga biasa aja sebenarnya. Kalau lu tahu kan, gue juga megang saham yang high beta juga kan. Porto gue lebih banyak spekulasinya sih gitu. Oke, sekarang gue akan share screen dulu ya buat update indeks kita. Nah oke, udah kelihatan ya. Jadi ini adalah pergerakan harga indeks kita tercinta IHSG yang bagus banget pergerakannya. Menurut gue dia udah break resisten kuatnya yang mungkin 2 minggu lalu tuh belum ditembus ya, di sekitar 6710 sampai 6740. Dia sempat ranging beberapa bulan, lumayan panjang, dari Oktober sampai Februari. Itu kan artinya sekitar 4 atau 5 bulan ya. Ini ranging di sini-sini aja, TikTok. Dan di Februari kemarin itu benar-benar dia baru breakout. Dan breakout pun sehat, ketika dia break, dia udah retest lagi neckline breakout-nya. Makanya di sini kita lihat IHSG-nya mulai mantul lagi gitu. Dan ini return-nya lumayan ya, kalau misalkan 2 minggu yang lalu itu kita ambil dari tanggal 8 lah ya. Sini, gue tarik ke sini, dia itu naik sekitar 1,98% atau kurang lebih 2% lah ya. Jadi IHSG bergerak plus 2% dari video 2 minggu lalu. Kemarin kan kita udah ngomong ya, kalau misalkan mau compare return trading kita oke atau enggak, itu salah satu indikatornya, benchmarknya adalah IHSG. Ya, selama returnnya bisa di atas IHSG, menurut gue cukup oke. Artinya kita bisa outperform si indeksnya itu sendiri. Dan sekarang gue akan update langsung aja portofolio ajaib gue yang modalnya 10 juta. Kemarin itu kan kita sama-sama tahu ya. Dan 2 minggu lalu tuh udah 10 juta 200 something lah, plus 2%-an. Dan sekarang, ya sedih sih. Jadi nilai yang diinvestasikan sekarang ini ada 6.400.000 ya, dengan cash sisa buying power itu 3 juta sekian. Jadi kurang lebih kalau di total mungkin sekitar 9.500.000. Yang artinya itu udah minus 500.000 dari modal awal. Ya, atau sekitar minus 5% dari total porto. Jadi ntar kesalahannya gue akan share ya, kenapa bisa dari plus jadi begini lah, jadi sejelek ini portonya. Mudah-mudahan itu juga bisa jadi warning lah ya buat teman-teman kalau misalkan mau trading, jangan ulangi kesalahan yang kayak yang gue lakukan gitu di sini. Sekarang kondisi porto gue itu ada 5 saham yang di sini teman-teman bisa lihat saham-sahamnya, terus lotnya berapa, average price-nya berapa juga, terus total uang yang diinvestasikan juga teman-teman bisa lihat di sini. Dan saat ini gue pegang Bank Aladin masih, ini kondisinya floating loss ya, sekitar 1,8%, ada BRI juga, ini kondisinya profit, ya profit sekitar 6,67%, terus ada Jaya juga, ini kondisinya profit 2,3%, lalu ada Palm, ya Palm ini sama TNCA, porto lama lah ya, masih dipegang sampai sekarang dan kondisinya masih nggak gitu bagus menurut gua ya, Palmnya masih minus 0,74%, ya cenderung belum kemana-mana. Terus TNCA-nya juga saat ini masih floating loss 5,48%. Kalau lihat di sini, memang total sekarang ini masih floating profit ya. Tapi secara overall, porto gua tadi kurang ya, berkurang jauh. Kenapa? Karena gua ada kesalahan trading, yaitu gua trading di Arto. Gua agak salah karena gua beli dan gua pasang antrian, gua lupa cabut gitu antriannya. Sebenarnya niatnya cuma beli 1 lot gitu, karena kan budgetnya itu memang satu saham itu untuk sekitar 1 juta sampai 2 juta maksimal. Nah kalau di sini gue beli Arto 2 lot, berarti kan sebenarnya udah budgetnya udah 3.200.000-an, udah over budget gitu. Kayak 1 emiten saham 30% porto gitu, itu terlalu berat sebenarnya. Ya, jadi besoknya tanggal 8 ini Arto gue yang antrian itu kejemput ternyata di harga 16.200. Padahal gue udah beli, dan waktu itu gue niat stop loss itu di sekitar 15.000. Dan ternyata turun, Artonya turun, dan waktu itu turunnya sempat ekstrim ya, sempat ARB, dan memang gue agak telat juga. Waktu itu masih di sekitar 14.900 gitu, gue masih nggak keluar gitu. Padahal udah jebol 15.000. Yang itu batas support gue, tapi gue tahan dan akhirnya turunnya tuh kegedean. Ya itu bikin mental kita nggak sehat, dan akhirnya gue buang Arto di bottom.
gue bener-bener buangnya di lembah gitu, di 14.000. Sekarang kalau kita lihat Artonya itu rebound lagi, udah ke harga sekitar gue beli gitu. Nah ini sih, ini sangat-sangat menyedihkan sih menurut gue. Jadi kayak masuk ini banyak, terus loss-nya banyak gitu. Kalau nggak salah, ini tuh bikin gue loss mungkin 500 atau 400 ribu sendiri gitu di emiten Arto ini. Jadi kalau terus teman-teman lihat di sini ada LPPF juga ya, kemarin itu gue jual, gue take profit LPPF. Terus ada DMMX juga ya, DMMX ini memang gue mainnya pendek ya. Spec buy di 290, terus ternyata nggak kuat bertahan di atas itu, jebol, bikin new low, akhirnya gue keluar di 2120. Memang ini kurang lebih sekitar 70 poin atau 3%-an ya, memang itu rencananya untuk trading cepat aja ya. Jadi ya udah, kalau misalkan udah gagal gitu spec buy-nya di bawah, ya udah lepas aja. Dan akhirnya DMX itu turun sampai 1.800-an. Untungnya waktu itu masih cukup disiplin ya. Apalagi kalau misalkan nanti, misalkan ini kan Porto 10 juta nih. Kalau misalkan nanti ternyata udah ngelola Porto 1 miliar gitu, 10 miliar, masuk 30% satu emiten, cut loss segitu banyak, itu kan ya garuk-garuk kepala lah, itu bisa stres juga gitu melihat kayak gitu. Nah untungnya pas mumpung gitu ya, mungkin uangnya masih nggak terlalu besar, oke lah, itu momen yang cukup tepat buat belajar. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan teman-teman nggak bikin kesalahan ini, bisa cuannya. Tapi dengan nonton video ini mudah-mudahan bisa jadi tambahan referensi lah, jadi warning buat teman-teman semua. Dan saham apa yang lagi gue perhatiin? Oke, tapi gue masih cari-cari titik entry yang bagus. Yang pertama itu ada ISAT, ya kita akan sama-sama lihat ya grafiknya di sini. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ISAT itu sebenarnya udah turun lumayan ya, dari dia bagi dividen itu turun dari mungkin 7.800 sampai 8.000-an itu turun sampai low point-nya itu di sekitar 5.400-an. Ya, terus dia mantul dan sekarang dia mulai bikin base lagi. Di sini udah mulai kelihatan ada pantulan dari area sekitar 5.400-an juga. Nah, ketika udah 2 kali di retest, gue menganggap ini sebagai sebuah support yang cukup kuat. Mungkin gue toleransi ya, sampai 5350 deh. Ya, di garis yang warna merah ini. Nah, ini toleransi gue. Nah, terus kemarin itu dia sempat spike dengan kenaikan yang cukup tinggi ya, 6%. Ya, di candle yang hijau ini dengan volume yang cukup besar. Ya, lebih besar dari rata-rata yang kemarin. Nah, terus memang hari ini dia ada cover lagi, turun lagi, itu minus 4,2% ya, dengan volume merah yang cukup besar gitu. Nah ini memang masih belum entry, makanya saat ini teman-teman belum lihat ya di Porto gue ada ISAT. Ini gue masih nunggu sih. Ya jadi mungkin either gue beli dekat-dekat 5.500-an atau 5.400 kalian gitu ya, spec buy di bawah dengan risk yang kecil, atau nanti gue akan beli ketika dia bikin higher high. Ya tapi ini masih dalam pantauan gue. Sudah dipantau lah, ntar tinggal kita lihat action kira-kira 2 atau 3 hari ke depan kayak gimana. Mungkin gue akan consider untuk entry. Risknya itu paling cuma sekitar 4%-an ya. Kalau kita stop loss di 5350, 4% dengan reward 15% gitu, itu menurut gue sangat-sangat menarik. Ya, jadi mungkin strategi gue akan buy on weakness dengan stop loss ketat. Ya, ntar resisten di high yang sini, 6.300, 6.400 itu area take profit. Itu untuk ISAT. Lalu yang kedua, gue juga lagi mantau, ya menarik juga, ada Java. Ya, Java emiten ayam-ayaman. Gue ganti dulu candle jadi daily. Nah ini kurang lebih sih kasusnya mirip-mirip ya, dia sempat nge-base, bikin support, terus naik, terus sekarang bikin support lagi, mulai nge-base dengan area support kuat itu atau mungkin area stop loss gua ya, itu di sekitar 1.540. Sekarang kan harganya 1.625-an. Nah kalau misalkan nanti dikasih, gue sih masih belum masuk sih, mungkin gua akan ngantri di sekitar 1.600 sampai 1.610 lah ya, di area ini dengan stop loss 1.540. 4%-an juga ya, main trading pendek aja. Terus dengan target protect profit itu resisten di sekitar 1780. Targetnya itu sekitar 10%-an. So risk to reward-nya 1:2 ya, di atas 1:2 menurut gua masih sangat-sangat worth it. Ya gua lagi nunggu sih sebenarnya, kalau misalkan dia nggak bikin lower low, gua akan entry. Jadi mungkin itu aja Vin, 2 emiten saham serta update porto gua. Ya agak kesel sih, tapi mudah-mudahan 2 minggu ke depan gua bisa balikin loss yang kemarin supaya bisa jadi cuan lagi. Nah sekarang kita akan lihat ya portonya Arvin. Kelihatannya sih senyumnya sumringah banget ya, karena dia nggak pakai baju merah kayak gue. Kalau gue kan pakai sweater merah, jadi kelihatan lah portonya merah gitu. Sekarang kita akan coba lihat ya Arvin. Gimana Vin? Udah ready ya? Gue lempar ya, gue stop sharing ya. Monggo silakan. Oke, sekarang giliran gue nih yang akan membahas porto gue kayak gimana. So far sebenarnya gue kalau dibilang bagus nggak portonya? Ya so-so ya. Kalau dibilang bagus banget, harusnya bisa even better. Cuma sayangnya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Tapi at least ya masih bisa positif, itu udah cukup bagus. Jadi gue akan share screen dulu. Oke,
Jadi porto gua itu sebenarnya sahamnya hampir full ya, hampir 9,5 juta, dan which is sebenarnya ini adalah penggunaan porto gua terbanyak sebenarnya. Gua nggak pernah biasanya sebanyak ini. Posisi masih floating loss, tetapi kalau teman-teman hitung gitu ya, dari investasi dengan buying power itu masih positif. Jadi plusnya itu sekitar kalau kita hitung 9474 tambah 803.000 ya kurang lebih hampir 3% ya. So far masih pretty good ya. Oke. Jadi gue akan bedah sebenarnya saham apa yang gue punya. Jadi ini adalah portofolio gue sekarang. Kalau teman-teman lihat, portofolio terberat gue kebetulan sudah terberat, terus minus lagi. Ya, gue minus 7% yang paling besar di Kepik. Gue mencoba untuk menangkap opportunity, di mana kemarin itu sempat naik-naik kencang, gue ngambil koreksinya. Ternyata malah digeret sampai ARB di hari ini. Dan plan gue gimana? Karena gue cukup berat ya di emiten Kapik ini, mungkin gue akan reduce besok sekitar separuh. Nanti gue akan lihat apakah ada opportunity lagi untuk masuk. Kalau teman-teman lihat di antara semua emiten yang teman-teman mungkin sudah lihat ya di trading battle sebelumnya, yang gue pegang paling lama ada Bovin. Kalau teman-teman lihat, Bovin itu udah lama nangkring di porto gue, tapi memang geraknya nggak kemana-mana. Mungkin geraknya cuma 1,5%, 1,43%. Ya memang flow-nya masih belum ke sana. Dan return paling besar ada di INKP. Sayangnya, return di INKP, tapi jumlah dari total portofolio sangat kecil. Kenapa? Karena memang nominal dari INKP itu sangat besar. Jadi yang kita lakukan adalah ya kita cuma beli satu lot, karena nggak bisa lagi. Gitu. Mau nambah satu lot lagi, nggak punya cash. Pembelian terakhir yang gue lakukan ada di AISA. Kemarin gue beli di AISA karena pertimbangannya flow-nya kencang waktu masuk, ketika keluar ternyata keluarnya tidak kencang. Jadi kemungkinan besar ini akan mantul. Cuma entah masalah waktu kapan atau tidaknya. Yang penting kita punya plan. Oke, jadi gue akan bedah transaksi apa yang gue lakukan sampai gue bisa plus. Yang fenomenal sebenarnya kalau teman-teman ikutin trading battle yang episode 2, gue sempat bilang ada satu saham yang cukup fenomenal ternyata, yaitu IPPE. Teman-teman lihat, gue beli IPPE itu di harga di tanggal 3 awalnya di 222. Lalu sempat naik, ternyata turun di 208. Pertimbangan gue adalah gue beli di support. Nah, jadi gue beli waktu itu 500.000 lah ya, kisaran itu. Pembelian terakhir itu di tanggal 7. Nah, jualnya itu di tanggal 16. Teman-teman lihat, dalam waktu seminggu, itu dari modal 222 jadi 418. Ya, which is hampir 2 kali lipat, ya 90%-an. Ini adalah pembelian terbaik gue selama trading battle ini, pembelian terbaik. Meskipun gue harus akuin beberapa kali banyak kesalahan yang gue lakukan. Contohnya kayak gue beli Dharma Polymetal. Waktu itu gue beli Dharma Polymetal tuh di harga 600-an. Gue salah pencet. Jadi gue salah pencet, ternyata kejualnya di 560. Harusnya beli itu. Tapi kejual ya, sudah. Itu sudah lewat kan. Mungkin historinya cukup banyak, tapi so far itu yang gue bisa highlight ya. Dari trading battle ini ada beberapa kesalahan yang gue lakukan. Terlalu banyak switching juga kadang, jadi yang ini terbang ternyata yang gue beli malah nggak terbang. Jadi kuncinya adalah kesabaran itu tadi. Kalau kita bisa sabar, ya kita bisa dapat return yang lebih besar. Contohnya gue jual palem waktu itu di BEP, ternyata palemnya terbang. Jadi itu adalah salah satu kesalahan yang gue lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang, sama apa yang gue sekarang lagi tertarik untuk lihat? Yang pertama benar, gue ada tertarik dengan Japfa. Japfa ini adalah salah satu yang gua lihat gitu ya, cukup menarik karena pertimbangannya adalah Japfa ini sudah dekat momen Lebaran. Kalau teman-teman tahu momen Lebaran biasa orang banyak bikin opor ayam ya. Jadi kalau orang banyak bikin opor ayam, maka demand terhadap Japfa ini jadi tinggi gitu ya. Oke, pertimbangannya adalah kenapa gue pilih Japfa, karena memang kemarin kenceng gitu ya. Memang ini sudah di dalam watchlist gua. Japfa ini sudah di dalam watchlist gua karena memang kemarin bergerak kencang. Lalu gua memang cek akumulasi distribusinya cukup baik, hampir satu sektor semua sama. Lalu sebenarnya gua tinggal tunggu retestnya. Nah, cuma sayangnya gua nggak punya cash. Jadi sebenarnya kalau gua punya cash, gua bisa sikat nih di area sini karena ini daerah supportnya. Satu lagi adalah saham Saratoga. Kalau teman-teman lihat, Saratoga ini cukup menarik ya, di mana konsolidasinya itu sebenarnya sudah selesai. Kalau teman-teman lihat, ini break di area sini gitu ya, dengan volume. Jadi ini retest kecil yang kita bisa manfaatkan sebenarnya. Kalau kita mau buy on weakness, ya mungkin
kita bisa incar area 2.700 sampai 2.740, stop lossnya di bawah 2.580 karena ini ada swing low terakhir. Ya mungkin gue akan lempar ke saham-saham ini sebenarnya. Cuma karena gue stick to my trading plan gitu ya. Jadi gue akan tetap ikutin trading plan gue. Kalau belum kena stop loss ya sudah, gue nggak akan stop loss. Oke, itu aja sih Bill, update dari gue. Wah, gila. Berarti tepuk tangan dulu buat Arvin karena berhasil comeback dengan sangat-sangat keren gitu ya. Sekarang langsung profit banyak gitu. Apalagi tadi IPPE-nya itu nyaris beggar. Wah, itu keren banget sih. Nah, ini salah satu yang harus teman-teman contoh gitu ya. Jadi ketika IHSG naik, itu porto kita harus bisa lebih tinggi lagi gitu dari IHSG. Nah, ini gue harus belajar banyak nih. Jadi tadi udah sama-sama sharing ya, gue watchlist-nya tadi Java sama Isat. Kalau Arvin, watchlist-nya itu Java sama Saratoga. Terus satu lagi, Vin, menurut lo gimana isu perang nih? Kira-kira perangnya jadi atau enggak? Terus buat menanggapi kalau misalkan jadi, apakah cukup menarik itu sektor-sektor kayak oil atau mungkin yang gold related? Menurut lo gimana? Oke. Kalau kita bicara soal perang Rusia dan Ukraina ya, ini kan sebenarnya isu yang maju mundur. Kalau kita bilang mungkin apakah ini dari segi politik aja ya bisa jadi, tapi sedikit atau banyak itu mempengaruhi stock market. Kalau kita lihat stock market di US, kita ini masih beruntung loh. Kita masih positif. Mereka itu sudah hancur-hancuran dari beberapa hari yang lalu itu sudah minusnya gak karu-karuan. Apalagi indeks Rusia gitu ya, indeks Rusia yang minus hampir 10%. Gue pernah highlight di story gue minusnya lumayan gitu ya. Kita mungkin akan lirik saham-saham perminyakan itu karena memang Rusia itu salah satunya yang punya gitu ya. Lalu ada saham yang hubungan dengan terakhir-terakhir ini gue baca artikel soal nikel ya. Rusia itu ternyata juga punya nikel. Nah ini juga akan menjadi hambatan juga karena supply-nya kan kalau misalnya terjadi perang beneran, supply-nya ini terhambat. Padahal demand-nya tetap. Nah ini yang akan menyebabkan harga nikel tuh naik. Kalau teman-teman lihat kayak Harum Energi dan sebagainya, itu kan yang based on nikel ya, Antam, Inco, itu kalau teman-teman lihat akumulasinya sudah luar biasa banyaknya. Nah ini yang menjadi kesempatan untuk kita untuk mungkin bisa lirik nih sektor-sektor yang berhubungan dengan nikel-nikelan. Dan memang nikel ini kan perjalanannya masih panjang. Tapi menurut gua dengan harga komoditas sekarang harusnya earnings perusahaan-perusahaan yang metal related sih harusnya bisa bagus ya, Vin? Betul. Memang kita beruntungnya Indonesia ini kan negara komoditas ya. Beruntungnya kita itu. Jadi kita itu nikel punya, CPO punya, coal punya gitu ya. Kita punya semuanya. Dan kebetulan harga komoditas itu kan lagi boom-nya kan gitu untuk sekarang ini. Kalau teman-teman lihat inflow asing sangat-sangat besar di IHSG. Bayangin, meskipun ada perang, ada isu apapun, IHSG itu masih inflow terus asingnya. Ya regardless ya, memang di Indonesia ini negara-negara komoditas dan memang kalau komoditasnya boom, ya itu akan berpengaruh ke semua sektor gitu. Jadi teman-teman bisa perhatiin aja di Indonesia ini luar biasa gitu dibandingkan dengan negara lain. Kalau kita bilang negara lain indeksnya nggak karu-karuan, kita punya masih positif terus. Oke, mantap menarik. Apalagi kalau misalkan ada kebijakan pemerintah yang larang ekspor bahan mentah ya harus diolah dulu di sini, itu bisa benar-benar ningkatin nilai jualnya. Jadi masih sangat menarik lah. Mungkin tahun ini temanya masih cukup erat ke komoditas sih. Menurut gua sih kurang lebih akan gitu. Oke, jadi mungkin gitu aja ya update kita yang ketiga ya di episode 3 season pertama ini. Jadi sekarang kondisinya Arvin lagi floating profit sekitar 3% ya. Kalau gua masih floating loss di total keseluruhan porto itu minus 5%. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan bisa update lagi dengan hasil yang lebih positif ya, Vin ya. Ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan profit. Mudah-mudahan porto teman-teman semua juga di sini hijau ya, terang benderang ya, biar besok 2 minggu lagi gue nggak pakai baju merah lagi. Oke, gitu aja Vin ya. Thank you ya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan hijau dan cuan selalu. Thank you. Yo, bye. Bye Vin, bye semuanya. Bye. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.